Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar anak-anak Ustadz? Alhamdulillah, Ustadz harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita hari ini. Baiklah anak-anak Ustadz ingin ingatkan antum kembali. Setelah sepekan kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jangan lupa antum setiap tugas yang Ustadz berikan hendaklah antum dapat mengumpulkannya. Dari hasil pengumpulan tugas di pekan kemarin, ya, masih banyak Ustadz perhatikan yang belum mengumpulkan tugas. Baiklah anak-anak Ustadz, hari ini kita akan memasuki pelajaran kita di bab 3, yaitu tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Ya, jadi ya, ini ada sebuah gambar yang kira-kira antum bisa lihat, ya. Dan antum bisa bayangkan apa itu sebenarnya, ya. Konstruksi miniatur rumah dari contoh gambar yang antum lihat, ya. Tentulah antum sudah dapat membayangkannya. Baiklah anak-anak Ustadz, ya, apakah yang terlintas dalam benakmu ketika mendengar kata teknologi? Tentu kamu akan membayangkan bahwa teknologi adalah sesuatu hal yang membantu atau mempermudah kehidupan kita, ya. Contohnya seperti telepon atau handphone, internet, dan laptop, ya. Tentunya berbagai teknologi itu tidak hanya mempermudah kehidupan manusia, tetapi juga memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat ini, kehidupan manusia memang tidak dapat terlepas dari kemajuan teknologi. Ya, anak-anak Ustadz, kita juga sekarang dalam menjalani hidup ini sudah dipermudah dengan kemajuan teknologi. Ya, teknologi yang ada saat ini diciptakan oleh manusia berdasarkan akal dan pikirannya. Akal dan pikiran tersebut merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur kepada Allah, ya, atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita saat ini. Insyaallah. Oke, ini kita akan, ya, mengenal istilah teknologi. Ya, tadi di awal sudah disebutkan bahwa teknologi itu, ya, untuk mempermudah kita, dapat mempermudah kita. Ya, ya, pada pembelajaran kali ini, ya, Ananda akan diajak untuk lebih mengenal dekat dengan istilah teknologi dengan mempelajari pengertian dan perkembangan teknologi serta jenis-jenis teknologi. Ya. Baiklah anak-anak Ustadz, ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, teknologi mengandung arti, ya, yang pertama adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ya, ilmu terapan, ya, dalam istilahnya juga disebut dengan ilmu terapan. Kemudian yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Ya anak-anak, jadi teknologi ini, ya, dengan tujuan untuk mempermudah, ya, buat kenyamanan hidup kita.
Ya, di zaman modern ini anak-anak Ustadz, manusia sangat bergantung pada teknologi. Hal tersebut membuat teknologi menjadikan kebutuhan dasar setiap orang. Dari orang tua hingga anak muda, para ahli hingga orang awam menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Bahkan, petani yang bekerja di ladang pun menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil panennya. Contohnya adalah traktor mesin. Traktor mesin dinilai lebih cepat dan efisien jika dibandingkan dengan bajak yang ditarik oleh seekor kerbau. Ya anak-anak Ustadz, juga kita dapat rasakan sekarang ya, bahwa kita menjadi sebuah kebutuhan ya akan teknologi. Contohnya saja ya, kita pada malam hari ya, kalau di rumah sedang mati listrik, tunggu kita akan kesulitan karena kita sudah mulai tergantung dengan teknologi ya. Nah, jadi anak-anak Ustadz, hal itulah yang kita dapat syukuri ya, karena kita dapat diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari ya. Baiklah, teknologi yang ada saat ini merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi terjadi secara drastis, pesat, dan terus-menerus hingga kini. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya inovasi dan penemuan yang bersifat sederhana hingga rumit. Sebagai contoh, kita dapat membandingkan teknologi handphone pertama kali dengan teknologi handphone yang ada saat ini. Sungguh sangat berbeda. Handphone pertama kali hanya sebuah alat komunikasi tanpa kabel yang dapat mengirimkan pesan berupa suara dan teks. Tapi kini handphone tidak hanya dapat menggunakan untuk mengirim pesan ya, tetapi dapat digunakan mengambil foto, merekam video, mendengarkan musik, dan mengakses internet dalam hitungan detik ya. Insyaallah ya anak-anak Ustadz ya, tapi hendaknya anak-anak Ustadz di sini Ustadz ingatkan kepada antum semua ya, hendaknya teknologi ini kita gunakan ya untuk sebuah kegiatan yang berguna ya, yang bermanfaat. Jangan antum dimudahkan dengan teknologi ini tapi antum manfaatkan untuk yang tidak baik ya. Jadi kita lihat di sini sudah dijelaskan bahwa perkembangan alat komunikasi seperti handphone ya, mungkin antum dulu pernah mempunyai handphone yang cuman bisa telepon dan SMS saja ya. Sekarang sudah bisa video call ya. Ya, dan banyak sekali ya mengirimkan video ya. Jadi ini sebuah kemajuan teknologi yang sangat pesat. Nah, ini coba anak-anak Ustadz perhatikan. Ya, ini jenis-jenis telepon tanpa kabel ya anak-anak Ustadz, atau handphone ya, yang dulu bentuknya besar sekali ya, kemudian berubah lebih sedikit kecil ya, kemudian berubah lagi dari yang ada antenanya menjadi tidak ada antenanya, kemudian layarnya berubah menjadi lebih besar. Masya Allah ya. Mungkin antum tidak masuk ke generasi handphone yang dulu ini ya, antum masuknya ke generasi smartphone ya kan. Nah, antum tahu handphone itu bisa internet. Masya Allah. Baiklah, perkembangan teknologi saat ini merupakan dasar untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan suatu negara salah satunya didasarkan oleh atas seberapa jauh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh negara tersebut. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dasar dari setiap aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kita sebagai penerus bangsa sudah selayaknya berusaha mengembangkan teknologi
hasil bangsa sendiri agar negara Indonesia lebih maju. Ya, jadi anak-anak Ustadz, saat ini ya kita ya, sebagai bangsa Indonesia ya tentunya tidak bisa kita pungkiri bahwa kita itu tertinggal dalam teknologi. Kita bisa lihat ya negara-negara lain yang bisa menciptakan ya sebuah teknologi yang lebih canggih. Sementara kita ya, hanya dapat menggunakannya saja, tapi tidak dapat menciptakannya. Nah, anak-anak Ustadz, di sini Ustadz harapkan antum ya bisa membuat sebuah inovasi-inovasi ya dalam teknologi ya agar antum dapat membuat sebuah ya atau menciptakan teknologi baru yang mungkin orang lain belum menemukan. Ya, jangan sama seperti saat ini kita cuman jadi konsumtif saja. Kita hanya memakai saja taunya. Ya, memakai saja. Mencipta kita belum bisa ya. Nah, baiklah yang kedua adalah jenis-jenis teknologi. Ya. Nah, tadi kita sudah jelaskan ya apa itu teknologi. Ini sekarang jenisnya. Berdasarkan kegunaannya, teknologi digolongkan menjadi beberapa jenis. Ya, berikut ini adalah jenis-jenis teknologi yang berkembang saat ini. Ya. Pertama itu adalah teknologi peralatan rumah tangga, anak Ustadz. Nah, kalau antum lihat gambarnya, antum langsung tahu nih. Ya. Teknologi peralatan rumah tangga merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Beberapa contoh teknologi peralatan rumah tangga yang ada saat ini adalah lampu, jam dinding, mesin cuci, mesin penghisap debu, kompor, gas, kipas angin, dan pemotong rumput. Ya, anak-anak Ustadz, dari contoh-contoh tadi Ustadz rasa semua peralatannya antum sudah kenal. Ya, apalagi mesin cuci, mungkin antum juga sering menggunakannya. Ya, karena antum sudah mencuci sendiri. Ya, ya ini salah satu contoh ya, mempermudah kita dalam kegiatan sehari-hari. Antum dapat bayangkan, jika tidak ada mesin ini, maka kegiatan dalam mencuci akan menjadi lebih berat. Ya, kalau antum mencuci sendiri tanpa mesin, ya tentunya lebih berat. Nah, dengan adanya teknologi ini, selain mempermudah kita, ya menghemat waktu kita. Masya Allah ya anak-anak Ustadz. Ini dalam peralatan rumah tangga. Tentunya banyak lagi ya. Ada pengisap debu, kipas angin, ya itu juga sangat membantu. Ya, seperti kompor gas anak-anak Ustadz ya. Bayangkan antum kalau memasaknya tidak pakai gas, antum pakai kayu bakar, tentu itu akan ya lebih sulit lah. Oke. Kemudian teknologi produksi. Teknologi produksi merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Beberapa contoh teknologi produksi yaitu mesin traktor. Nah, ini anak-anak Ustadz, contoh gambarnya mesin pemintal benang, mesin penggiling padi, dan mesin pemotong kayu. Nah, tentunya ini ada satu contohnya yang ada gambarnya ya anak-anak Ustadz. Ini mesin traktor ya. Bisa digunakan untuk ya membajak sawah. Ya, ini tentu mempermudah dalam pengerjaannya. Baiklah anak-anak Ustadz, tadi sudah ada untuk rumah tangga, sekarang untuk produksi ya anak-anak Ustadz. Ya, insyaallah antum paham sampai sini. Ustaz akan lanjutkan. Nah, ini
adalah teknologi transportasi. Ya. Teknologi transportasi merupakan teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat. Ya, anak-anak Ustaz tentu mesti ingat ya apa itu transportasi ya. Pindah tempat dari satu ke tempat yang lain. Contoh teknologi transportasi adalah sepeda motor, kereta api, mobil, kapal laut, dan pesawat terbang. Ya, tentu benda ini juga tidak asing bagi antum. Ya. Tapi anak-anak Ustadz terkhusus kelas 7 ya, antum tidak usah dulu menggunakan alat transportasi sepeda motor ya anak-anak Ustadz. Antum bisa gunakan sepeda saja. Ya. Ya, karena antum belum cukup umur untuk bisa mengendarai sepeda motor. Walaupun antum sudah bisa. Tapi secara undang-undang antum belum boleh. Jadi anak-anak Ustadz ini harus antum perkirakan. Walaupun ini termasuk sesuatu yang mempermudah antum. Ya Ustadz, anak kalau naik sepeda motor nggak terlambat Ustadz. Kalau naik sepeda terlambat, ya kan? Berarti antum bangunnya harus lebih pagi, berangkatnya lebih pagi biar nggak terlambat. Walaupun naik sepeda. Ya ini transportasi, teknologi transportasi ya anak-anak Ustadz. Baiklah, kemudian kita masuk ke teknologi komunikasi. Ya, teknologi komunikasi merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Contoh teknologi komunikasi adalah radio, televisi, telepon, dan internet. Ya, ini anak-anak Ustadz sebuah pesawat televisi. Ya, kalau zaman sekarang ini ya anak-anak Ustadz, kita melihat televisi itu ya lebih kecil, lebih tipis ya, layarnya lebih datar ya, berbeda dengan dulu ya anak-anak Ustadz. Televisi zaman dulu lebih besar ya. Ini juga salah satu kemajuan teknologi yang sangat pesat ya anak-anak Ustadz. Dahulu televisi itu warnanya hitam putih, sekarang sudah banyak warna. Begitu juga dengan telepon ya, dengan radio ya. Ya, ini contohnya pesawat televisi ya, termasuk teknologi komunikasi ya. Antum bisa mendapatkan informasi dari acara televisi atau berita-berita yang disampaikan di televisi. Baiklah anak-anak Ustadz, kita masuk ya, yaitu teknologi konstruksi. Ini yang harus anak-anak Ustadz betul pahami ya. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Berbeda dengan beberapa jenis teknologi lainnya yang sebagian besar berbentuk peralatan. Sebagian besar teknologi konstruksi berbentuk ilmu terapan atau ilmu yang digabungkan dengan ilmu-ilmu lain untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Hasil akhir teknologi konstruksi ini biasanya berbentuk rumah, jembatan, jalan, dan rel kereta api ya. Ini termasuk hasil teknologinya ya anak-anak Ustadz, hasil teknologi konstruksinya ya. Ingat anak-anak Ustadz ya, bahwa ya teknologi konstruksi ini ya sebagian besar berbentuk peralatan. Ini kita lihat contohnya anak-anak Ustadz ya. Ini ada jembatan ya. Jembatan Suramadu. Anak-anak Ustadz tahu jembatan Suramadu? Ya, ini antum bisa lihat contohnya. Kalau antum belum datang kemari, antum bisa lihat gambarnya dulu.
Nah, ini anak Ustadz, jembatan Suramadu. Ya, ini sebuah konstruksi ya untuk mengatasi permasalahan ya. Ini menyeberang dari pulau ke pulau. Ya. Jadi ini salah satu solusi membuat sebuah jembatan. Ya, sama juga seperti rel kereta api ya. Baiklah anak-anak Ustadz, mengenai teknologi konstruksi ya, tadi sudah Ustadz jelaskan ya, bahwa antum sudah mengetahui ya. Jadi ada teknologi untuk rumah tangga ya, ada teknologi untuk produksi ya anak-anak Ustadz. Kemudian tadi masuk teknologi komunikasi, transportasi, dan yang terakhir teknologi konstruksi. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, untuk materi ini ya antum coba perhatikan tugasnya. Antum tidak perlu buat kelompok, antum kerjakan saja secara pribadi ya anak-anak Ustadz. Ya, di sini antum bisa lihat ada sebuah tabel yang akan antum isi ya. Dari beberapa yang Ustadz jelaskan tadi, antum amatilah ya hasil teknologi yang berada di sekitar antum ya. Kemudian antum akan isi ya. Contohnya ini nomor 1, antum bisa buat alatnya seperti yang dicontohkan tadi adalah mesin cuci ya. Manfaatnya alat ini adalah untuk mencuci pakaian ya. Kemudian ini jenis teknologi apa? Teknologi rumah tangga ya. Kemudian antum berikan sebuah alasan di sini ya. Ini antum isi, semakin ya antum banyak mengisi akan semakin baik ya anak-anak Ustadz. Jadi di sini antum isi, ada beberapa alatnya bisa antum isi 5, 10, semakin banyak akan semakin baik nilai antum. Nah, sampai sini anak-anak Ustadz, kira-kira antum sudah memahaminya ya. Ini tugasnya yang Ustadz inginkan antum dapat mengumpulkannya ya 1 pekan dari sekarang. Jika ada sebuah pertanyaan, antum boleh langsung menanyakan kepada Ustadz. Nah, oke. Baiklah anak-anak Ustadz ya. Kita akan memasukin sedikit lagi ya tentang teknologi ya, ini konstruksi ya. Kita fokuskan ke perkembangan teknologi konstruksi. Ya, pada awalnya manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, ya. Jalan, jembatan serta sarana prasarana lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, pada zaman dahulu manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu, tanah, dan kayu. Kemudian sebagian bahan membuat untuk infrastruktur bangunan ya. Jadi anak-anak Ustadz, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia, ya, manusia tidak tinggal di gua-gua lagi ya. Tetapi sudah bisa membuat infrastruktur dan bangunan ya, sudah bisa membuat bangunan dari bahan-bahan alam seperti batu, tanah ya, dan kayu. Ya, ilmu pengetahuan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Akhirnya manusia mulai menggunakan bahan-bahan olahan hasil rekayasa dari bahan alam maupun industri yang dinilai memiliki kekuatan, keindahan,
dan kepraktisan lebih tinggi dibandingkan dengan bahan-bahan alam. Nah, ini adalah salah satu contoh rumah-rumah gua ya. Gua ini anak-anak ustadz, manusia zaman dahulu bisa tinggal di gua. Ya. Ini contoh adalah sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan bilik kayu bambu sebagai dinding rumahnya. Akan tetapi, saat ini hampir sebagian besar masyarakat Indonesia telah banyak memilih tembok yang terbuat dari semen dan bata sebagian dinding rumahnya. Tembok dianggap lebih kukuh, lebih kuat. Saat ini telah banyak bahan bangunan lain hasil rekayasa manusia yang memberikan pengaruh positif dalam kehidupan manusia. Ya anak-anak ustadz, dulu ya rumah tradisional itu menggunakan ya bahan-bahan dari alam seperti kayu, bambu ya. Kemudian seiring dengan perkembangannya manusia sudah dapat menciptakan ya bahan-bahan bangunan hasil rekayasa ya, makanya dibuat rumah yang lebih kuat dan kokoh dari batu bata ya, dari semen ya, sehingga lebih kuat dan kokoh. Nah, ini anak-anak ustadz. Nah, ini salah satu contoh ya rumah tadi ya. Tentunya anak-anak ustadz juga bisa melihat ya hasil dari konstruksi bangunannya. Kalau rumahnya dari bahan-bahan yang kayu, dari bahan yang tembok ya, rumahnya tentunya memiliki kekuatan yang berbeda. Baiklah anak-anak ustadz, sampai di sini ustadz rasa karena waktu kita sudah habis. Jika ada pertanyaan antum bisa langsung menanyakan kepada ustadz. Kemudian jangan lupa anak-anak ustadz untuk mengerjakan tugas-tugas yang ustadz berikan ya. Jangan antum bermudah-mudah tidak mengumpulkan tugas ya anak-anak ustadz. Mudah-mudahan apa yang ustadz sampaikan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Saya tutup pembelajaran kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.